Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ba'dan wattakhadna minkum mitsaqan ghalidhan. An-Nisa ayat 21. Hadirin hadirat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Sohibul hajat, Bapak Sidik, Ibu bersama keluarga besar, para bini sepuh, para asatid, para pimpinan ormas, pimpinan lembaga masyarakat, semua yang hadir di tempat ini, tak terlewatkan pengantin baru yang saya banggakan. Alhamdulillah, dengan kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di majelis ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas umur yang diberikan kepada kita, karena banyak orang yang lebih muda daripada kita sudah dipanggil oleh Allah. Bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita, karena di luar sana banyak yang sakit, bahkan sampai satu keluarga sakit, dan nampaknya di sini termasuk orang-orang yang sehat. Mudah-mudahan ari nyeri tuur sakedik mawios lah gitu ya. Tapi kalau ada yang batuk sok dicurigai teh. Padahal dari dulu juga batuk ada gitu ya. Pilek ada. Tapi sekarang mah langsung Omikron. Dan kita bersyukur pula atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, khususnya yang hadir di sini. Karena dengan hidayahnya lah Bapak, Ibu, dan saya sendiri bisa datang di tempat ini. Tidak semua orang bisa siap untuk menerima undangan dari Bapak Sidik dan keluarga. Dan insya Allah ini merupakan berlipat-lipat pahala. Memenuhi undangan adalah pahala. Kalaupun ada ilmu dalam pertemuan ini adalah pahala. Silaturahmi juga pahala. Dan itu semua sedang kita kerjakan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami yang sedang berkumpul di tempat ini, dan penuhilah janjimu kepada kami, karena kami sudah memenuhi undangan, sudah bersilaturahmi di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, sedikit saya mewakili Sohibul Hajat yang sebenarnya yang mau diungkapkan tadi sangat banyak. Tapi karena terdorong oleh emosi kebahagiaan yang mendalam sehingga sulit untuk mengungkapkan kata-kata. Kata Jamrud mah sulit untuk merangkai kata-kata. Tentunya Bapak dan Ibu yang sangat sayang kepada keluarga Bapak Sidik dan Besan hadir Pak? Oh tidak ya. Dan besannya, tapi si Nengnya mau ke bawah ke sini. Neng Rahmi Fitri. Mana yang nih? Oh ini. Tentunya mengundang Bapak dan Ibu sekalian, tergambar dari emosi yang tadi.
Waktu menjadi pimpinan acara beliau dengan gagahnya berbicara. Tapi ketika mewakili atas nama keluarga, ini sangat-sangat menyedihkan semuanya ya. Ini menunjukkan bahwa antara gembira dan hariwang itu ya. Ada antara gembira dan hariwang. Kalau bahasa agamanya, bahasa Al-Quran itu khaufan wa toma'an. Kalau bahasa hadisnya adalah rogbatan warohbatan gitu. Sekaligus saya mewakili barangkali mohon doanya bahwa Ananda R. Arya Ahmad Maulana, panggilannya Arya ya. Cep Arya telah menikah dengan Neng Rahmi Fitri. Kalau di Bengkulu namanya Neng. Apa itu? Cut? ya? Rahmi aja ya. Rahmi Fitri, putri dari Bapak Evi Rahman dan Ibu Arniswati, Cempaka Permai, Bengkulu. Entah bagaimana, itulah jodoh ya. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu. Padahal di bumi asri itu banyak gadis-gadis yang bisa jadi pilihan, tapi ternyata pilihannya malah di Bengkulu. Entah lewat apa itu. Sampai menjadi jodoh. Itu jodoh membuktikan bahwa jodoh itu pemberian Allah. Bukan usaha manusia. Mohon doanya terutama bagi mereka, karena semua budaya, semua daerah mengatakan bahwa rumah tangga itu adalah mengarungi samudra. Kata orang Sunda, malah hilap orang Sunda mah, ngambah sagara rumah tangga. Jadi benar-benar bahwa rumah tangga itu adalah seperti lautan. Seperti lautan yang di dalamnya memang ada keindahan, tetapi jangan lupa setiap semakin kuat keindahan itu akan semakin kuat juga godaan dan rintangannya. Oleh karena itulah diundangnya ibu-ibu dan bapak-bapak hadir di tempat ini adalah tanda kasih sayang kepada Bapak Siddiq dan keluarga. Mohon sekaligus jangan tanggung-tanggung sayang. Doakanlah keluarga Bapak Siddiq, terutama untuk kedua mempelai Cep Arya dan Neng Rahmi, seperti doanya Rasulullah SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberikan berkah, memberikan kebaikan kepada Arya dan Rahmi ketika mendapatkan kesenangan. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan berkah kebaikan kepada Arya dan Rahmi ketika mendapatkan kepahitan hidup. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan mengumpulkan kalian berdua Arya dan Rahmi fi khairin, selalu ada dalam kebaikan. Itu doa yang paling hebat, yang paling sering diungkapkan oleh Rasulullah. Tapi ada satu lagi, barangkali ridho atau enggak nih untuk Arya dan Rahmi. Doa Rasulullah untuk Anas bin Malik khusus. Doanya itu adalah Allah mendoakan supaya Allahumma aksir malahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya. Siap? Banyak harta? Siap diuji dengan banyak harta? Insya Allah. Wa waladahu, tapi yang keduanya, ya Allah banyakkanlah anaknya. Siap? Itu doa Rasul dikabulkan. Doa untuk Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika didoakan Rasulullah ketika menikah, dan ternyata dikabulkan oleh Allah, putranya Anas bin Malik 103. Siap? 103. Jangan tanya dari berapa bibit ya Bu ya. Itu doa. Wa atil umrohu, dan panjangkanlah umurnya.
Anas bin Malik itu usianya sampai 115 tahun. Nah, ini dikabulkannya doa. Jadi doa untuk pengantin itu ada 2. Tapi yang paling banyak barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Ikhwatu iman, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang paling inti barangkali. Permohonan doakan anak kami Arya dan Rahmi supaya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau hanya mendoakan saja barangkali sudah bubaran saja gitu ya. Tapi barangkali ada nasihat yang mudah-mudahan khususnya manfaat buat Arya dan Rahmi, dan juga untuk pengantin bari nini jeung aki-aki, mudah-mudahan manfaat. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Arya dan Rahmi, ketahuilah bahwa rumah tangga itu adalah salah satu di antara 3 kalimat yang Allah ungkapkan dengan kalimat mitsaqon gholizon. Mitsaqon gholizon itu adalah mitsaqon artinya perjanjian, gholizon adalah yang kuat, yang datang dari hati nurani dibarengi dengan kekuatan keyakinan. Gholiz namanya. Bukan azim, bukan kabir, tetapi bahasanya itu gholizon. Dan mitsaqon gholizon hanya ada di 3 titik ayat di dalam Al-Quran. Pertama di dalam surat An-Nisa ayat 105 yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Perjanjian tentang ibadah pada hari Sabtu. Janji kepada Allah bahwa mereka akan beribadah pada hari Sabtu tapi diingkari. Padahal janji seyakin-yakinnya. Yang kedua terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang ditujukan kepada nabi pilihan. Sudah nabi pilihan, rasul. Rasul pilihan adalah ulul azmi yang dijanjikan kepada ulul azmi. 6 nabi yang sudah dipilih di antara rasul-rasul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. 5 ya, 5 rasul. Itu dikatakan mitsaqon gholizon. Dan yang satu yang saya bacakan tadi surat An-Nisa ayat ke-21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ba'dan wattakhadna minkum mitsaqan gholizan. Wa kaifa ta'khudunahu, bagaimana mungkin kalian mengudarnya kembali wahai para suami. Nah, ini ditujukan kepada para suami. Bagaimana mungkin kalian mengudar janji kalian, janji setia kalian. Wa qad afdha ba'dukum ba'don, padahal kalian sudah bergaul, sudah menjalin kasih sayang antara suami dengan istri. Wattakhadna minkum mitsaqan gholizan, dan wanita-wanita yang kamu nikahi itu sudah mengambil darimu mitsaqan gholizan, perjanjian yang maha kuat, perjanjian yang datang dari nuranimu sendiri, disertai dengan kasih sayang yang luar biasa. Ayat ini ditujukan kepada pasangan rumah tangga yang peka terhadap marah, peka terhadap sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Masalah-masalah yang kecil, beda selera saja minta cerai. Pak, saya minta mie kocok karena sengit mie kocok sekarang. Pak, minta mie kocok. Kata suaminya, enggak, saya mau mie telur. Kata, atuh Pak, udah cerai. Nah, orang yang semacam itu disebut dengan orang yang
ditegur oleh Allah. Wa kaifa ta'khudunahu? Kenapa kamu cepat-cepat mengudar kasih sayangmu dari dalam rumah tangga? Ini tidak boleh dilakukan. Artinya tidak boleh ya. Jadi kalimat kaifa itu walaupun pertanyaannya bagaimana mungkin, tapi artinya tidak boleh gitu. Seperti di ayat 20 ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Artinya tidak boleh kufur dong kepada Allah. Wa kaifa ta'khudunahu? Bagaimana mungkin kalian mengudar janjimu? Janji setiamu, sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit ada kekurangan dari istri, dari kekurangan dari suami, minta pulangkan saja kepada orang tuaku. Nah, ini adalah kesalahan besar dalam rumah tangga. Tidak boleh. Justru yang dinamakan rahmah, kasih sayang itu adalah menerima segala kekurangannya. Menerima segala kekurangannya itu adalah rahmah. Sayang itu begitu. Cinta itu seperti itu. Cinta adalah menerima segala kekurangan. Kenapa juga disebut misakon golizon? Perjanjian yang kuat. Selain tadi ada rasa kasih sayang, diawali dengan kasih sayang. Berjanji bahkan sebelum nikah kan di banyak lagu disebutkan. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Bila satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta. Cing lagu saha eta? Roma Irama apal eta. Pasti nini inu ngajawabna. Sebab lagu jadul gitu ya. Jadi begitulah kan. Misakonnya itu seperti itu gitu. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu, satu hari tak bertemu hati rasa rindu. Nah, kalau sudah rumah tangga sedikit-sedikit beda selera saja sudah minta cerai. Yuk kita jalan-jalannya, refreshingnya sekarang ke Garut. Enggak mau ke Pangandaran. Cerai. Oh, sedikit-sedikit cerai. Nah ini artinya Allah menegur dengan itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Yang kedua, kenapa misakon golizon? Karena pada saat pernikahan, akad nikah, keluarga besar menyaksikan. Yang sibuk pun menghentikan kesibukannya. Pekerjaan pun minta izin untuk bekerja karena saya akan menikahkan. Bahkan pengantinnya pun sesibuk apapun minta cuti 3 hari. Ini adalah untuk prosesi misakon golizon. Semua difokuskan kepada orang yang mau menikah. Bahkan kalau di kita ditambah-tambah dengan upacara pesta. Nyewa gedung sampai 150 juta gitu ya. Sampai 250 juta. Saya dengar itu di ballroom Sudirman itu sampai hampir 1 miliar. 2 ruangan lengkap. Itu untuk misakon golizon. Untuk meresmikan kasih sayang 2 insan. Nah, itu salah satunya juga yang kedua ya. Tapi ada 4 alasan. Alasan syar'i yang disebut dengan misakon golizon itu. Yang pertama bahwa rumah tangga itu adalah ibadah paling lama. Ya. Jadi tiap detik, tiap menit, tiap jam sampai dengan meninggal dunia. Itu disebut rumah tangga. Ibadah. Bahasa yang lembut itu ibadah di dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami istri di dalam rumah tangga sudah melupakan tata bahasa. Orang Sunda menyebut, mama puntennya bapak bade heula itu bahasa Sunda, bahasa anak-anak ya. Kadang-kadang bahasanya sambil dengan perasaan penuh rasa. Bade obo, bade itu. Maaf ini ada kotornya. Itu saking
bernilai bahwa di dalam rumah tangga itu perasaan yang main. Rumah tangga adalah ibadah paling lama. Sholat berapa lama sholat? Paling 5 menit itu yang sudah lancar ya. Tapi kalau yang belum lancar 10 menitan Bu ya. 10 menit karena mungkin lupa ihdina siratal mustaqim. Tapi kalau yang lancar bisa-bisa 3 menit juga selesai. Saum. Berapa lama saum? Yang wajib. Saum cuma 16 jam paling lama ya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebulan memual kiat Bu ya. Saum 1 bulan penuh gitu. Mulai sahur tanggal 1, buka-buka tanggal 30, wah mal kiat. Saum sebentar. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari saum. Nah, sudah gitu buka, bebas makan, bebas yang dilarang di waktu saum, bebas sampai datang paginya lagi. Maka itu saum hanya 16 jam. Sholat, zakat apalagi lebih cepat. Saum, ibadah haji berapa lama? Ibadah haji hanya 5 hari aslinya. 40 hari dengan ke pasar korma itu ya. Ibadah haji ke pasar korma, terus pergi ke Jabal Rahmah, ke gunung, ke Gua Hiro, rekreasi. Aslinya ibadah itu hanya 5 hari, tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jadi 6 hari. Tapi sering-seringnya sampai tanggal 12 saja. Mengambil napar awal. Itu ibadah haji cuma 5 hari. Tapi rumah tangga sepanjang masa. Dan ini sepanjang masanya tidak ada berhenti. Berhenti dulu lah rumah tangganya. Tidak ada gitu. Kecuali kalau memang harus cerai. Dan baru lulus rumah tangga kalau sampai meninggal dunia. Jadi lulus rumah tangganya kalau sampai meninggal dunia. Kalau putus di tengah namanya DO. Jadi drop out gitu ya. Kalau kuliah mah drop out. Putus di tengah mah. Tapi kalau sudah rumah tangga maka sampai meninggal dunia salah seorang itu berarti lulus dalam rumah tangganya. Selesailah rumah tangga. Kalau sudah selesai ada yang dilanjutkan, ada yang berhenti. Ada yang berhenti di sini? Atau ada yang dilanjutkan Bu ya? Bapak-bapak ada. Artinya sudah meninggal dunia nikah lagi. Itu kalau SMP mah SMP selesai SMP baru melanjutkan ke S2-nya. Nah, ke S2-nya itu SMA ya. Nah itu rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Dan tidak ada istilah selesai dalam rumah tangga. Akan selalu belajar di rumah tangga mah. Kalau umpamanya saya ya, waktu usia 25 tahun itu saya menikah dengan gadis yang toleransinya kuat, rasa kasih sayangnya kuat. Nah nanti berubah di usia 30 tahun berubah, sudah mulai rada nini, rada peot. Saya menikah dengan yang nini karena sudah masuk ke usia 30 tahun. Sudah usia seperti ini 60 tahun. Berarti semakin nini gitu. Adatnya sudah berbeda. Kadang-kadang lubang-lubangnya tidak terkendali. Waktu tidur makomo tak terkendali sedut deui gitu ya. Nah, baik suaminya ataupun istrinya. Jadi kalau pada awal pernikahan itu biasanya yang ditampakkan adalah yang bagus-bagusnya. Tapi kalau sudah lama yang muncul adalah rahmah, kasih sayang. Yang kedua, rumah tangga adalah sekolah paling lama. Makanya itu belajar terus. Belajar sepanjang masa. Jadi kita merasakan sendiri ya. Ibu menghadapi bapak, bapak menghadapi ibu. Selalu belajar. Kalau dulu saya rasanya mengendalikan berumah tangga itu enak. Mau pergi ke sana sini sama cepatnya. Sekarang saya yang cepat, istri yang lambat.
sudah mah kata Bimbo gitu ya. Kata Bimbo paling apa ya? Paling kesel kalau nunggu sang istri kalau mau ke undangan. Jadi eueuh paingan ujung-ujung nantinya eueuh paingan wedak pahili jeung tipung gitu. Jadi mau ke undangan buru-buru rusuhan rek ini rusuh kukulutus henteu tulus eueuh paingan wedak pahili jeung tipung atuh diulang lagi. Kadang-kadang menjengkelkan. Kadang-kadang menjengkelkan apakah istri kepada suami ataupun suami kepada istri. Mau berangkat juga kadang-kadang seperti itu kan. Kalau waktu awal-awal pernikahan wah cekatan. Tapi waktu sudah beranjak tua itu belajar lagi. Belajar sabar, belajar menunggu. Jadi kadang-kadang suami sudah siap. Ini jangan ujung-ujung marah gitu. Belajar untuk tidak buru-buru marah. Mah tuh lila-lila pisan. Nah ini jangan sampai seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga rumah tangga adalah kebersamaan yang paling lama. Jadi kebersamaan yang paling lama. Memang benar dari mulai pernikahan sampai kadang-kadang bersama dengan orang tua. Bersama dengan orang tua mungkin 25 tahun. Tapi saya sajalah gambarkan. Kalau saya menikah 25 tahun. Berarti istri saya itu sekitar 20 tahun bersama orang tuanya. Sekarang usia saya sudah 61 tahun. Berarti 25 sampai 61 kurang lebih 35 tahun. Jadi orang tua dengan istri saya bersama saya itu lebih lama saya. Jadi kebersamaan yang paling lama. Ini yang disebut misakon golizon itu. Kalau bisa diusahakan sampai kasih sayangnya itu terus dijaga sampai meninggal dunia. Karena ini ibadah. Jadi niatkan ya khususnya buat Arya dan Rahmi ini ibadah. Harus dipertahankan kemulusannya. Dijaga keutuhannya. Yang keempat alasan kenapa disebut misakon golidon karena rumah tangga adalah jembatan pemersatu dua keluarga besar. Karena kalian menikah sehingga menjadi menjadi saudara. Orang Bengkulu menjadi saudara dengan orang Bumi Asri. Ini masuknya kota Bandung ya. Kota Bandung bukan Cimahi. Jadi bersaudara. Oleh karena itu jadikanlah itu sarana untuk beribadah juga. Karena kalian bisa memersatukan dua keluarga. Jangan dipisahkan. Keluarga Bengkulu, keluarga sini-sini dengan besan teh tahun kali tidak ketemu. Nah, kalau bisa mempersatukan oleh kalian. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, jika suami ingin memberikan sesuatu yang baik kepada orang tuanya, berikanlah oleh istri. Jadi jangan malah ngehalangan, si akang mah ngasih aja sama orang tuanya. Kalau bisa usahakan diberikan oleh istri. Kalau memberikan kepada orang tuanya istri, berikan oleh suami. Nah ini adalah salah satu di antara menjaga keutuhan di antara dua keluarga besar. Silaturahmi itu ganjarannya gede luar biasa. Yang selanjutnya adalah mengenai tipe rumah tangga. Tipe rumah tangga itu ada 4. Ya. Tipe rumah tangga itu ada 4. Yang pertama rumah tangga gaya Fir'aun. Kegambarnya. Yang kedua rumah tangga Nabi Nuh. Yang ketiga rumah tangga keluarga Imron. Dan yang keempat rumah tangganya Abu Lahab. Pilih yang mana? Ini bapak-bapak punya rumah tangga seperti apa? Yang pertama rumah tangga Fir'aun. Rumah tangga Fir'aun adalah Fir'aunnya ingkar, kafir. Sedangkan Siti Asyah soleh. Ini kelasnya kelas berat ya. Kafirnya benar-benar kafir sampai mengaku sebagai Tuhan. Sementara Siti Asyah begitu taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia
Direbus badannya saja sudah siap. Direbus anaknya siap. Nah, ini tipe ini mungkin bisa terjadi juga di kalangan umat Muslim. Tapi bukan Fir'aun dan Asyahnya ya. Tapi tentang kesolehannya dan kekasarannya gitu ya. Kasarannya. Suami kasar, istrinya halus. Suaminya ngedul sholat, istrinya getol sholat. Ada yang seperti itu? Ada. Di kita? Insya Allah tidak ada. Jangan ada. Ini tipe Fir'aun. Kemudian harus ganti. Nah, jangan. Kalau bisa mau usahakan. Ini lahan dakwah bagi Siti Asiyah gitu. Supaya Fir'aun insaf. Tapi walaupun kenyataannya Fir'aun tidak insaf. Jadi harus sabar. Hidup ini pilihan bagi ibu yang punya suaminya gaya Fir'aun, diktator, mawa karep sorangan, maka harus bersabarlah. Bersabarlah. Karena itu adalah peluang untuk menambah pahala. Jangan gonta-ganti. Itu. Yang kedua, rumah tangga tipe Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh, suaminya yang baik, yang soleh. Istrinya yang durhaka. Jadi ini tipe, ini pilihan. Jadi kalau ada di antara kita wayahna harus bertahan dengan itu karena itu adalah peluang. Nabi Nuh juga tidak menceraikan istrinya ya. Walaupun banyak dosa. Nabi Lut apalagi. Nabi Lut suaminya soleh, istrinya termasuk orang yang terkerem dengan hujan batu pada saat itu. Jadi ini modalnya adalah kesabaran. Yang ketiga, rumah tangga keluarga Imron. Keluarga Imron itu suaminya baik luar biasa, istrinya luar biasa, dan punya anak Maryam luar biasa. Dari Maryam lahirlah seorang putra yang bernama Isa alaihi salam. Jadi ini keluarga yang sangat-sangat ideal untuk dalam sebuah keluarga muslim. Tapi sekali lagi bagi yang sudah terlanjur Fir'aun, bagi yang sudah terlanjur Nabi Nuh, wayahna pertahankan karena itu juga peluang untuk mendapatkan pahala ya. Tapi yang untuk kiat mah boleh ya Bu ya. Zaman Nabi juga ada yang seperti itu. Bahkan zaman Nabi itu ada seseorang wanita yang mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini bukan tidak suka dengan kesolehannya. Dia itu orangnya soleh. Dia itu orangnya sayang kepada saya. Terus kenapa kamu minta cerai? Goreng patut. Gitu. Karena goreng patutnya juga itu saya tidak suka sama dia. Kata Nabi, apa yang pernah yang pernah dia berikan kepadamu pada saat memberikan mas kawin? Kata dia, sebidang tanah. Apakah masih ada sebidang tanahnya? Masih ada ya Rasulullah, kembalikan mas kawinnya dan engkau minta cerai. Karena memang cinta atau rumah tangga tidak disertai dengan hati yang tulus. Memang wah bahaya lah gitu ya. Yang keempatnya adalah tipe keluarga Abu Lahab. Abu Lahab mah suamina jahat, suamina doraka. Ummu Jamil istrinya juga durhaka. Makanya lungsurlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tabba, dan benar-benar ia akan celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak ada artinya, tidak ada gunanya harta dan seluruh kekayaannya dan usahanya. Saya naron zatalahab, akan dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Wam ro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pun yang suka membawa kayu bakar. Artinya membawa kayu bakar itu membakar-bakar suaminya supaya membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jidiha hablum mimmasad, di lehernya akan dikalungkan sabut dari hablum mimmasad, kalung yang terbuat dari
sabut. Sabut itu adalah bahan keset yang suka ada tulisan welcome ya. Dada wanita itu adalah tempat untuk dihias. Dan ini di neraka itu untuk Ummu Jamil ditempatkan di lehernya dengan yang sangat hina sekali. Paranti keset dikalungkan ke dalam dadanya. Nah ini tipe-tipe ya. Dan terakhir barangkali perlu diingat bahwa berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21 untuk Arya dan Rahmi, tujuan pernikahan itu harus dijadikan fokus kepada tujuan pernikahan, bahwa tujuan pernikahan adalah sakinah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan adalah sakinah. Tentram, enak, nyaman. Jadi segala sesuatu yang tidak membuat nyaman jangan dipelihara. Jangan dipelihara. Beda selera jangan dipelihara. Silakan berbeda. Dalam hal ini kita berbeda, tapi dalam kasih sayang tetap kita sama. Jadi selera mah satu seneng buah-bahan, yang satu senangnya daging-dagingan, silahkan berbeda dalam hal kesenangan. Jadi ini fokuslah kepada sakinah. Dan Allah menjadikan, dilanjutkan di ayatnya dengan kalimat wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah telah menjadikan, artinya bekal buat kalian itu sudah ada, mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah i'ta'u ma yuridu, memberikan apa yang diinginkan. Jadi mawaddah itu memberikan apa yang diinginkan. Ada rasa untuk memberikan yang diinginkan. Silahkan mau apa saya traktir. Nah itu namanya mawaddah. Kasih sayang karena ada kelebihan kekurangannya, kemudian dengan segala kelebihannya kita memberikan. I'ta'u ma yuhibbu atau ma yuridu. Kalau rahmah itu i'ta'u ma yuhtaju, memberikan apa yang dibutuhkan walaupun yang membahayakan atau yang tidak enak. Seperti seorang dokter memberikan obat kepada pasien, ya mahal ya pahit. Itu namanya rahmah. Memberikan apa yang dibutuhkan. Sudah mahal, pahit lagi. Maka itu namanya rahmah. Nah untuk Rahmi dan Arya juga seperti itu. Ada mawaddah, ada rahmah. Kapan memberikan yang dibutuhkan, kapan memberikan yang diinginkan. Itu harus bisa menempatkannya. Terutama bagi rumah tangga awal-awal itu biasanya mawaddah yang muncul. Kasih sayang, apapun yang engkau mau aku akan berikan. Walaupun aku harus berdarah-darah untuk memberikan apa yang kamu butuhkan, aku akan berusaha. Nah itu mawaddah. Kalau rahmah bukan begitu. Dengan segala kekurangannya kita berikan. Yang kedua, titip orang tua. Titip sholat ya. Sholat dulu sebelum orang tua. Jadi yang pertama fokus pada tujuan pernikahan. Yang kedua titip orang tua. Titip sholat. Karena sholat akan menentukan kebahagiaan kalian berdua. Idza soluhat soluha sairu amalihi. Kalau bagus sholatnya, maka akan bagus semua amal kalian. Itu janji Allah. Idza fasadat fasada sairu amalihi. Kalau jelek sholatnya, maka akan jelek pula seluruh amalnya. Jadi ngontrol kesolehan, ngontrol kebaikan suami dan istri itu lihat dari sholatnya. Semakin hebat sholatnya, maka percayalah, dilepas kemanapun dia tidak akan selingkuh, tidak akan bohong gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya titip orang tua. Titip orang tuanya Rahmi dan titip orang tuanya Arya. Dua-duanya bukan istilah dalam Islam itu, tidak ada istilah mertua. Dua-duanya sekarang menjadi orang tua kalian.
tenangkanlah, jaga hati kedua orang tuamu, karena menjaga hati kedua orang tua itu akan menentukan bahagia dan sedihnya kehidupan kalian. Ridollah fi ridol walidain. Suka Allah kepada kalian jika orang tua kalian menyukai kalian. Wasuhtullah fi suhtil walidain. Allah akan marah kepada kalian jika orang tua kalian marah kepada kalian. Ini kunci. Banyak kejadian. Ada wanita yang susah melahirkan, ketika mau melahirkan ternyata setelah dinasehatkan, temui kedua orang tuamu, temui mertuamu, mohonlah ampun, mohon doa kepada mereka. Dalam waktu yang cukup singkat itu bayi yang dalam kandungan keluar. Ini besar sekali. Kepedihan dalam rumah tangga juga kadang-kadang berasal dari dosa kepada orang tua. Jaga kedua orang tua kalian. Dan terakhir dari 4 pesan ini, fokus kepada tujuan pernikahan yaitu sakinah. Yang kedua titip sholat, yang ketiga titip kedua orang tua, dan yang keempat adalah doa dan mendoakan. Sering-seringlah berdoa, sering-seringlah minta doa, terutama doa dari kedua orang tua. Karena orang tua itu doanya mustajabatun. Terlepas dari berdosakah orang tua, durhakakah orang tua atau tidak durhaka, sama. Kafir ataupun muslim, kalau orang tua sudah mendoakan itu pasti dikabulkan. Salah sudah awatin yustajabu, la syaka. Ada 3 doa yang pasti diijabah, tidak ragu-ragu lagi. Yang pertama yaitu adalah dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anaknya. Sering-seringlah minta doa. Ketika mendapatkan kebahagiaan, mohonlah doa supaya kebahagiaan itu disyukuri. Ketika mendapatkan kepahitan, datanglah kepada orang tuamu dan mohon doa kepada orang tuamu supaya kita mendapatkan kebahagiaan. Itu luar biasa. Ingatlah Arya dan Rahmi ya, bahwa ada kekuatan doa. Ada kekuatan doa yang lebih kuat daripada kekuatan usaha. Nabi pernah menggambarkan dalam hadis Bukhari Muslim, 3 orang yang masuk ke dalam goa lalu tertutup dengan batu besar dan mereka tidak bisa mendorongnya. Sehingga ketiga-tiganya begitu yakin bahwa kalian tidak akan bisa keluar dari ancaman batu ini, keselamatan daripada batu ini, kecuali dengan doa. Innahu layunjikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian atau kita semua yang bertiga di dalam gua ini minas sokhroh, daripada batu yang besar itu, illa antad'ullaha, kecuali kalian berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan mengungkapkan kesolehan amal. Nah, kesolehan amal inilah yang perlu diungkapkan. Ya Allah, saya pernah berbuat kepada orang tua dengan satu kebaikan yang luar biasa. Ini salah satunya. Kepada orang tua dengan sebaik-baiknya sampai saya melupakan diri saya sendiri dan kepada keluarga saya. Dalam hal itu, waktu itu seorang pemuda yang mengatakan, saya suka memberikan minum kepada orang tua sebelum anak dan istri, bahkan saya sendiri. Seandainya perbuatan itu adalah perbuatan soleh saya kepadamu ya Allah, berikanlah jalan keluar dari gua ini dan geserkanlah batu tersebut. Lalu ternyata bergeser. Anakku, seperti itulah kekuatan doa, hebatan doa. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan untuk mencapai waktu, untuk memberikan kesempatan untuk mencapai waktu duhur. Kayaknya orang dapur sudah mempersiapkan diri. Ini mah husnudonnya begitu. Dan di luar juga suka kelihatan gitu ya. Jadi supaya salse untuk melaksanakan sholat zuhur, maka mungkin sebagai tanda terima kasih dan kebiasaan di kita, barangkali pribumi akan menjamu kita. Husnudonnya Pak Sidik ya. Demikian, mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun mungkin nasihat ini kurang berkenan, mudah-mudahan minimal dari ayat Al-Quran yang saya sampaikan dan hadis Nabi yang saya sampaikan bisa menjadi pegangan buat kita, terutama surat An-Nisa ayat 21 tadi. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ba'don
wa takhadna minkum misaqan gholizon. Janganlah mengudar kasih sayang terhadap suami istri di dalam suami istri, karena kalian itu sudah menjalin kasih sayang itu sudah begitu lama, dan kalian itu sudah perempuan-perempuan itu, istri-istri kamu itu sudah mendapatkan perjanjian dari kalian dengan perjanjian yang sangat besar. Sekian aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum, dan akhirnya barangkali diakhiri dengan doa Pak ya. Mohon dalam sebentar untuk menyampaikan doa baik buat kita sendiri, buat pengantin, dan buat keluarga kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan doa, mohon diaminkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam riungan insya Allah dalam ridho-Mu, dalam pelaksanaan tasyakur binikmah menikahnya Arya dan Rahmi, putranya Bapak Sidik bersama besannya, berkumpul di sini untuk mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami jika kami sedang melakukan perbuatan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak kami, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Sayangilah mereka yang sudah tiada ataupun yang masih ada, seperti mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami dari segala dosanya dan kesalahannya, ikhwan-ikhwan kami sampai ditetapkannya waktu hisab. Ya Allah, jika di antara kami dan keluarga kami pada saat ini dalam keadaan sedang sakit, maka sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim ayyusfiyahum. Kami memohon kepada Tuhan yang Maha Agung, Tuhannya Arasy yang Maha Agung, agar segera menyembuhkan mereka yang sedang sakit, terlebih yang hadir pada saat ini, sedikit pun penyakit yang sedang dideritanya, sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami dan keluarga kami saat ini sedang mendapatkan musibah, maka keluarkanlah dari musibah tersebut, berilah jalan keluar yang terbaik, sehingga menggantinya dengan kenikmatan yang lebih baik daripada sebelum mendapatkan musibah. Ya Allah, jika di antara kami dan keluarga kami yang hadir di sini sedang menginginkan sesuatu yang diharapkan dan memohon kepadamu, kabulkanlah ya Allah doanya, dan sekiranya itu adalah baik buat dia, buat kami, buat agama kami, dan buat akhir hayat kami nanti. Setelah akhir hayat kami, maka kabulkanlah. Tapi jika jelek buat kami, buat agama kami dan akhir hayat kami, maka jauhkanlah ia dari kami dan jauhkanlah kami dari dia. Ya Allah, ketika kami berkumpul di sini adalah untuk mendoakan kedua insan yang baru saja menikah. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, limpahkanlah barokah bagi mereka berdua, dari mulai mereka menikah sampai dengan mereka meninggal dunia. Barakallahu laka ya Allah, anugerahkanlah barokah kepada mereka berdua ketika mereka mendapatkan kenikmatan. Wa baraka alaika ya Allah, limpahkanlah barokah kepada mereka berdua ketika mereka mendapatkan kepahitan dalam hidup. Jadikanlah barokah buat mereka. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan kumpulkanlah mereka selalu dalam kebaikan, baik yang menyangkut duniawi ataupun baik yang menyangkut ukhrawi. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta pasangan kami termasuk orang-orang yang menyenangkan hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.